Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Firkan dimanapun yang sedang berada. Dan kembali lagi ya, hari ini kita akan coba mengeksplor keberadaan deretan villa yang terbengkalai. Teman-teman, lokasi eksplor kita di sore hari ini adalah sebuah kompleks villa ya yang terbengkalai. Dan dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, villa-villa di tempat ini sudah mulai terbengkalai sekitar tahun 2010. Mengapa terbengkalai? Konon katanya karena permasalahan sengketa lahan. Teman-teman, kita akan coba eksplor lokasi ini sebenarnya seperti apa ya. Kalau saya perhatikan memang kompleks villa ini cukup lumayan luas juga ya. Dan memang kalau saya perhatikan di beberapa bagian awal kita masuk saja, saya sudah menemukan banyak sekali bagian-bagian bangunan yang sudah mulai rusak gitu ya. Dan sepertinya aku cukup tertarik ya untuk menelusuri, eksplor lokasi deretan villa yang terbengkalai ini. Wow. Di sini kalau saya perhatikan area tengahnya ya sudah menjadi perkebunan pisang, teman-teman. Sudah mulai terbengkalai sejak tahun 2010. Tempat ini memang kalau dilihat ya dari jalan raya saja udah kelihatan horornya gitu ya. Apalagi kalau kita masuk melihat bangunan di tempat ini tuh memang ya keseluruhannya itu tidak berpenghuni. Oke teman-teman, kita akan coba masuk ya ke dalam beberapa bagian dari villa-villa ini yang mungkin bisa kita akses masuk ya. Dan agar lebih jelas mungkin kita akan coba ya, nah, ambil videonya dari titik ini. Dilihat dari konstruksi bangunannya ya, ini adalah deretan villa yang sudah lama banget ya dibangunnya begitu. Kemudian villa ini dibangun dengan letter U, teman. Jadi deretan sana ya. Kemudian di balik-balik semua itu juga terdapat banyak sekali bangunan-bangunan yang lainnya gitu loh. Yang seperti ini, teman-teman. Keberadaan villa ini memang kalau malam hari ya benar-benar terlihat horor banget ya. Apalagi memang sudah tidak ada pencahayaan sama sekali ataupun lampu-lampu begitu yang menerangi villa-villa ini. Bagian dalamnya kurang lebih yang seperti ini ya. Kurang lebih yang seperti ini. Nggak tahu ini ada semacam meja yang seperti ini, fungsinya untuk apa juga kurang paham. Kita akan coba naik saja, teman-teman. Walah. Di lantai 2 kita masuk langsung tertuju ke kamar mandi. Wah, di sini bathtubnya ya masih utuh. Kemudian di bagian samping kiri kita juga masih ada semacam wastafelnya ya, dan kacanya juga cukup besar ini, teman. Kurang lebih yang seperti ini ya bagian dalam dari villa-villa yang terbengkalai ini. Ini jumlahnya puluhan unit ya yang seperti ini. Kita akan coba telusuri lebih jauh lagi keberadaan tempat ini, teman-teman.
bagian depannya yang seperti ini full kaca, dan walaupun tanpa penerangan ya, di dalam sini tuh udah kelihatan terang banget gitu bosku. Nah itu ya, yang saya maksud di balik semak-semak tadi, terdapat beberapa bangunan. Nah di sana itu teman-teman. Kemudian di sini juga ya, hampir kesemuanya sama. Betul-betul sama ya di bagian dalamnya yang seperti ini. Teman-teman, di sini ada toilet kecil saja ya. Ini area depannya, kemudian ini area tangga untuk naik ke lantai 2. Hanya letak tangga-tangganya saja ya yang aku perhatikan sih berbeda antara kiri dan kanan. Tapi kalau bentuk ya, secara struktural bangunan ini, wah ini bener-bener mirip dan serupa gitu ya. Dilihat dari banyaknya sarang laba-laba ya, wah bisa diprediksi tempat ini memang bener-bener terbengkalai puluhan tahun yang lalu. Ini area balkonnya yang seperti ini. Di depan itu udah full dengan belukar. Baiklah, kita coba turun saja, teman-teman. Eman ya kalau tempat ini terbengkalai, karena bangunan yang sedemikian banyaknya, ditambah dengan secara keseluruhan ya, struktur bangunan ini masih bagus-bagus banget loh, serius. Kalau saya perhatikan banyak sekali teman-teman bangunan yang lain ya di depan kita ini. Kalau sebutnya saya ini di sisi selatan ya, terbengkalai karena sengketa lahan. Itu sih informasi yang aku dapatkan ya, tapi secara betulnya sih nggak tahu sebenarnya seperti apa. Tapi bener-bener eman ya, sayang sekali tempat ini tidak teroperasionalkan gitu loh. Padahal kalau tempat ini bisa beroperasional gitu ya, bisa mendatangkan cuan yang banyak sepertinya. Bukan menjadi sebuah tempat yang horor yang seperti ini, tapi ya itulah ya, terkadang memang segala sesuatu itu ada masalah yang timbul di kemudian hari. Mungkin tempat-tempat yang seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut explore saja teman-teman untuk melihat ya sekeliling lokasi ini, karena berarti udah parah banget ini ya, serius. Walah, di sini terdapat deretan bangunan-bangunan yang kurang sedikit lagi ya, wes nggak terlihat gitu loh. Dalam artian sudah dipenuhi dengan belukar yang seperti ini. Padahal di bawah kita ini ya, ini jalannya udah keras ya, udah dibikin keras teman. Kompleks Villa Mati yang terbengkalai yang berada di Jawa Timur ya. Nggak tahu kalau malam seperti apa ini. Loh, di dalam semak-semak itu terdapat bangunan kecil juga ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada orang di dalam sini? Wow. Nggak ada orang sama sekali dan plafonnya udah ambrol yang seperti ini, bosku. Loh. Waduh, udah jebol ini ya. Di sini terdapat beberapa kamar ya, ada 1, kemudian 2. Di tengah-tengah ini merupakan tempat tidurnya. Toilet maksud aku ya. Sekali lagi memang deretan villa ini ya terkesan horor. Ya karena bisa dilihat sendiri, tonton seperti yang udah aku sebut ya. Di bagian tengah ini wes jan, bener-bener ini sudah seperti belantara tengah kota gitu ya. Ada berangkasnya juga ternyata di sini. Kita nemu berangkas juga di sini, bosku. Wis. Jadi villa-villa yang berbentuk rumah ini ya, ini bangunannya beda dengan beberapa kamar villa yang sudah kita masuki. Di sini itu adalah semacam rumah-rumah kecil yang seperti ini, bosku. Yang di dalamnya ada 2 buah kamar tidur ya, yang seperti ini contohnya. Loh, plafonnya pun juga masih istimintil ya, kalau orang Jawa bilang. Kemudian di sini fasilitasnya juga sama ya. Kamar mandinya ada bathtubnya yang seperti ini. Kemudian ya di situ ada semacam wastafel kaca yang cukup besar ya. Sama dengan kamar-kamar villa yang udah kita masuki. Tapi keseluruhan bangunan ini memang tidak menyisakan ya. Maksudku tidak menyisakan properti sama sekali, bosku. Walah, serius. Di sini ada ruangan apaan ya? Ada semacam pembatasnya seperti ini. Di sini ada kamar kecilnya ternyata. Nggak tahu ya fungsinya apa di sini. Jadi beberapa teman-teman ada yang berkomentar ya, kenapa hasil video VRK sekarang kok kelihatan lebih kecil, tidak seperti biasanya gitu ya, bosku. Karena saya ingin memaksimalkan ya sudut pengambilan videonya agar kalau kita berada di dalam ruangan seperti ini jangkauannya itu bisa lebih banyak gitu ya, bosku. Saya memakai ukuran 0,5 ya dari ukuran video yang sebenarnya gitu loh. Ya memang kelihatan lebih kecil, namun jangkauannya itu kelihatan lebih luas ya. Walah, di sini tuh ternyata ada kolam renangnya ya, bosku. Di bagian tengah-tengah situ. Ya Allah. Ini tuh sampai ke sana masih terdapat ya beberapa villa-villa yang lain dengan ukuran yang sama kalau saya perhatikan ini. Wah, yang seperti ini nyampe di sini udah makin parah ya, bosku ya. Waduh, serius rek, makin parah ini. Mungkin kita bisa jelajah lewat sini ya, biar tidak terlalu rimbun.
akses yang kita lalui gitu loh. Ush. Banyak banget ya hingga ke sana. Deretan bangunan villa ini. Ini kita berada di kamar atau bangunan 102. Ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri mantap tempat ini kalau dieksplor malam hari ya. Beberapa teman-teman menginginkan saya itu untuk eksplor siang gitu loh. Mas, saya lebih suka eksplor siang biar kelihatan jelas gitu. Tapi sekali saya eksplor siang, waduh mas, eksplor siang itu kurang jegat begitu ya. Kita lanjut saja. Sama ya antara bangunan satu dengan yang lain. Ini memang tidak terlalu ada perbedaan yang mencolok ya. Bahkan terkesan ukuran masing-masing bangunan ini sama gitu ya bosku. Wah, gentingnya itu ya masih utuh-utuh semua ini. Waduh, ada burung yang berkelebat. Waduh, ini arah mana ini ya? Oh, ini bisa ya kita lewat sini teman. Yang saya maksud bangunan kecil di sini tadi itu semacam adalah kamar mandi ya. Jadi setelah berenang kita mandi-mandi di situ rupanya. Ada kolam renang ya, namun waduh, aku nggak berani ya. Kalau disuruh untuk menjegur ataupun masuk ke dalam kolam renang ini, wih, mengerikan ini. Bisa dilihat ya sudah full dengan lumut yang menghijau yang seperti itu. Ada tempat mainan jomplangan juga di sini. Keren sih lokasi ini, serius. Walah, dan ternyata bangunannya sampai ke sana itu tuh. Walah, nyampe ke sini rek. Saya akan coba masuk ya ke dalam satu bangunan ini kalau bisa kita akses masuk. Meskipun di sini kalau aku perhatikan ada beberapa ya bosku ya. Hingga ke sana ya. Tapi ini pintunya nggak bisa dibuka ya. Waduh, horor banget ini lokasi, serius. Lewat nanti aku rek. Waduh, nggak ada akses masuknya di sini. Aduh, nggak ada jalannya ya. Sebenarnya di sana itu ya masih ada beberapa bangunan yang seperti ini teman. Namun aku putuskan untuk balik kanan saja ya. Nggak ada jalan setapaknya sih di sini. Aduh. Ini juga terkunci kalau saya perhatikan.
Loh, yang seperti ini loh. Aduh. Parah. Parah banget ini, guys. Serius. Di deretan yang sebelah ini ya, sepertinya sama bangunannya dengan di area timur ya. Wah, ini bisa kita masuk ini rupanya. Nah, betul kan? Jadi di sini tuh sama ya dengan bagian pertama yang sudah kita masuki tadi. Kemudian bangunan berbeda berada di sisi selatan ya. Kalau di sini sih di sisi utara. Ini tuh bener-bener sama plek dengan kamar-kamar villa yang sudah kita masuki pertama tadi gitu loh. Kita masuk langsung dihadapkan dengan toilet yang seperti ini. Kalau saya sorot di bagian dalamnya juga sama ya. Yang seperti ini, bosku. Ada 2 kamar tidur di sini. Kita bisa ke balkon ya. Oh, di sini. Aduh, di depan kita itu bangunan yang berada di seberang sana itu nggak kelihatan, bosku. Karena udah penuh dengan belukar ya. Sepertinya di sini pun juga sama. Ini nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi ruangan-ruangan yang sudah kita masuki identik sama ya antara ruang villa 1 dengan yang lain. Meskipun ada beberapa bangunan yang berbeda di deret yang berbeda juga gitu loh. Maksudku deret yang berbeda di mana? Nah, di sana ya. Di ujung utara itu selatan ya. Di sana tuh selatan. Itu berbeda ya deretannya dengan yang berada di utara yang seperti ini. Di mana bangunan deretan di sebelah utara ini ya sama persis dan identik dengan deretan bangunan yang berada di bagian timur. Waduh, eman banget dan bisa dibilang mubazir gitu ya. Di sini rek. Aduh, sayang sekali. Yang saya maksud sisi timur itu yang di sebelah sana itu ya, bosku ya. Nah, di sana itu kan ada deretan yang sama, identik banget dengan deretan yang berada di sebelah sini gitu loh. Nah, di sini ini tuh sama persis ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Semuanya sama. Oke, teman-teman, demikian tadi ya explore singkat kita di sebuah deretan villa yang terbengkalai, villa horor ya, yang terbengkalai sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi informasinya memang sekitar di tahun 2010 ya tempat ini mulai terbengkalai karena permasalahan sengketa lahan. Aku sih nggak tahu ya persisnya seperti apa, namun setidaknya deretan villa-villa yang di tempat ini benar-benar udah kelihatan horor banget. Dan mudah-mudahan tempat-tempat yang seperti ini ya segera menemukan titik terang, segera menemukan jalan keluar sehingga tempat-tempat yang terbengkalai yang seperti ini bisa termanfaatkan kembali gitu ya. Teman-teman, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.